Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Pramukti. Saat ini saya bekerja sebagai tenaga pengajar di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia Timur, tepatnya di Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada program studi akuntansi. Video ini saya buat untuk memenuhi PDW UKTPT dalam pelaksanaan seleksi Serdos pada bidang pengajaran. Dan untuk outline apa yang akan saya paparkan pada video kali ini, itu yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, lalu capaian dari pembelajaran mata kuliah itu sendiri, sistem pembelajaran atau mode perkuliahan, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan yang terakhir saya juga akan menunjukkan video rekaman saya tentang bagaimana proses pembelajaran yang sudah atau selalu saya lakukan pada mata kuliah ini. Nah, untuk identitas mata kuliah yang akan saya paparkan adalah mata kuliah akuntansi manajemen, di mana mata kuliah ini berada pada semester genap, tepatnya di semester 4, dan bobot SKS-nya itu sebanyak 3 SKS ya, 3 SKS, dan statusnya wajib. Artinya setiap mahasiswa harus melewati mata kuliah ini. Untuk deskripsinya, mata kuliah ini itu memaparkan tentang penggunaan informasi akuntansi dalam membantu manajemen melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian aktivitas, dan pembuatan keputusan, pengenalan biaya melalui konsep biaya, perilaku biaya, penetapan biaya standar, membantu perusahaan mengendalikan biaya untuk meningkatkan efisiensi. Begitu juga tentang perencanaan aktivitas perusahaan dapat dilakukan melalui pendekatan penganggaran atau budgeting, serta pendekatan cost volume profit atau CVP model. Nah, dalam mata kuliah ini tentunya kami memiliki kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa sudah melewati mata kuliah ini, atau biasa kita kenal dengan istilah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Jadi yang pertama, kami mengharapkan mahasiswa itu mampu menerapkan alokasi biaya dan akuntansi manajemen sebagai proses pengambilan keputusan. Yang kedua, mampu menggunakan informasi variable costing dan absorption costing untuk menganalisis CPV dan keputusan taktis. Yang ketiga, mampu menjelaskan tahapan sistem activity based costing sebagai alat bantu pembuatan keputusan. Yang keempat, mampu menerapkan biaya variabel dan juga biaya penyerapan untuk laporan segmen alat untuk manajemen. Yang kelima, mampu menerapkan kelayakan investasi untuk pilihan investasi internal dan yang tentunya yang paling menguntungkan. Yang keenam, mampu menyusun anggaran induk dan juga anggaran fleksibel sebagai ukuran kinerja. Dan yang terakhir, CPMK-nya adalah mampu menjelaskan elemen penilaian kinerja perusahaan dengan pendekatan balance scorecard. Nah, dari CPMK tersebut, kami akan membaginya lagi ke dalam materi pembelajaran. Dalam materi pembelajaran, kami membagi sebanyak 14, yaitu yang pertama adalah pengertian akuntansi manajerial, organisasi bisnis, dan juga etika profesional. Yang kedua, perilaku biaya dan pengukuran perilaku biaya. Yang ketiga, hubungan biaya volume dan laba. Yang keempat, perhitungan harga pokok variable costing dan full absorption costing untuk menganalisis CPV dan keputusan taktis. Yang kelima, sistem manajemen biaya dan kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Yang keenam, anggaran dan penyusunan anggaran induk dan juga perencanaan laba. Yang ketujuh, anggaran fleksibel dan analisis varians. Yang kedelapan, keputusan penganggaran modal atau capital budgeting. Yang kesembilan, informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan berfokus pada keputusan penetapan harga. Yang kesepuluh, informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan berfokus pada keputusan operasi. Yang ke-11, biaya kualitas dan produktivitas. Yang ke-12, pengendalian manajemen dan akuntansi pertanggungjawaban. Ke-13, pengendalian manajemen dan pengukuran kinerja dalam organisasi terdesentralisasi. Dan yang terakhir, 14 adalah pengukuran kinerja balance scorecard. Dan untuk sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yang kami lakukan dalam kelas itu
dalam bentuk diskusi dan juga tanya jawab. Kami juga discovery learning dan juga project based learning pada mata kuliah akuntansi manajemen ini. Dan untuk media pembelajaran yang kami manfaatkan adalah Learning Management System atau KALAM yang memang digunakan pada Universitas Muslim Indonesia secara keseluruhan pada setiap fakultas dan pada setiap program studi yang ada. Kami juga memanfaatkan platform pihak ketiga seperti Zoom Meeting dan juga Microsoft Teams untuk membangun komunikasi dengan mahasiswa agar lebih lancar. Dan mengenai sistem penilaian, kami membagi menjadi 5. Yang pertama sikap, itu kami bobotkan sebesar 10%. Lalu kehadiran itu sebesar 10% juga. Tugas dalam satu semester kami mewajibkan minimal 3 tugas yang dilaksanakan oleh dosen dan itu dibobotkan sebesar 20%. Mid test itu 30% dan final test itu 30%. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan rekaman video proses pembelajaran saya pada mata kuliah akuntansi manajemen. Walin, warahmatullahi wasahbihi ajmain, amabad. Alhamdulillah, artian pada hari ini kita sama-sama masih diberi rezeki umur, Bapak Ibu. Iya. Karena buat saya rezeki yang paling penting itu umur sama kesehatan. Iya. Nah, dan karena dua rezeki itu akhirnya kita dipertemukan pada perkuliahan perdana. Kuliahan perdana untuk semester ganjil 2022-2023. Iya. Nah, itu kami harus mencapai yang namanya CPL, capaian pembelajaran lulusan yang turun dari yang namanya profil lulusan. Nah, dari CPL ini itu dirangkum dan dibentuk lagi yang namanya CPMK sehingga ada yang istilahnya RPS. Nah, RPS ini kan Bapak Ibu misalnya di dalam RPS disampaikan dalam sebuah CPMK mahasiswa mampu misalnya berlari 100 km. Nah, kira-kira materi apa yang kita ajarkan? Yang kita ajarkan kan bisa squat jam. Kita bisa ajarkan juga untuk misalnya senam pagi supaya lebih segar dulu. Intinya memang menuju ke arah CPL yang tadi, mampu berlari 100 km. Yang salah itu adalah saat CPL-nya adalah berlari 100 km, tapi kita ajarkan dia minum cepat. Atau kita ajarkan si mahasiswa membaca cepat, ya nyambungnya dari mana gitu. Iya. Nah, pertanyaannya apakah proses perkuliahannya bisa kita lakukan secara online atau daring? Yaitu kembali ke si dosennya. Iya toh? Iya. Jadi untuk yang pertama yang harus kita apa namanya catat itu adalah Ibu Fatima ya, Ibu Fatima Azara kita sepakati sebagai ketua tingkat. Lalu yang kedua kita mulai masuk ke teknis perkuliahan. Jadi pada mata kuliah ini Bapak Ibu kami terdiri dari dua tim. Kita tim teaching, saya dan Bapak Prof Suun ya. Mungkin Bapak Ibu sudah terima juga SK-nya atau lihat di Siakat. Jadi saya berdua sama Prof Suun untuk mata kuliah ini. Dan kami juga sudah sepakat bahwa pertemuan perdana sampai pertemuan ketujuh menjelang kita UTS itu adalah saya yang akan membawakan materinya. Ya. Lalu setelah nanti pertemuan 8 sampai selesai itu akan dibawakan oleh Prof Suun. Iya. Nah, itu yang pertama. Jadi saya pertemuan 1 sampai 7, Prof Suun pertemuan 8 sampai 15. Karena pertemuan 8 itu adalah UTS dan pertemuan ke-16 itu adalah final testnya. Gitu. Lalu yang ketiga, dalam proses belajar mengajar nanti di semester ini mungkin hampir sama dengan semester lalu. Namun ada yang kami harus tekankan di sini sesuai dengan arahan rapat kemarin bahwa kayak tadi Bapak Ibu toh saya tidak share ke grup nih untuk link Zoom-nya. Mungkin kalau yang lalu-lalu kita share aja. Itu. Nah, cuma untuk kali ini kemarin arahannya bahwa gimana caranya supaya setiap aktivitas baik itu Zoom, absensi dan lain-lain materi itu harus ada di Kalam. Termasuk nanti misalnya kalau kita ngumpul tugas, hasil rapatnya bahwa seluruh aktivitasnya harus by Kalam. Jadi aktivitas full melalui Kalam. Nah, yang kelima kita masuk ke masing-masing aktivitas. Nah, aktivitas yang pertama wajib kita lakukan di setiap minggunya itu Bapak Ibu adalah absensi. Nah, ya. Nah, ini salah satu aktivitas yang ada di Kalam yang mungkin sifatnya paling tidak fleksibel. Kenapa saya bilang tidak fleksibel? Karena dia hanya akan terbuka di harinya sesuai dengan jadwal perkuliahan. Iya. Berbeda dengan nanti aktivitas-aktivitas lainnya seperti materi,
kuis, pengumpulan tugas, itu bakal fleksibel. Mungkin kami bisa buka lebih panjang. Tapi kalau untuk attendance-nya atau ke presensi kehadiran itu tidak bisa. Absen itu ada di blok pendahuluan. Kan untuk di kelas kami itu terbentuk jadi 17 blok. Ada pendahuluan, sesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mid test, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan final test. Dan absensi, mulai dari sesi 1 sampai final test, itu semua ada di pendahuluan, di daftar hadir mahasiswa. Yang nantinya terbuka setiap minggunya di hari dan jam sesuai dengan siakat atau jadwal yang sudah ditentukan itu. Daftar hadir mahasiswa, saya sambil share screen supaya Bapak Ibu lihat seperti nanti ini tampilannya. Saya share screen dulu, ini. Nah, saya cek dulu, oke. Di sini untuk regulernya, nah ini, sudah yang mengisi. Yang sudah mengisi, salah. Ini daftar hadir. Pak Ilyas izin, Andi Fadli Hasan belum absensi, dan lainnya sudah selesai. Itu. Jadi ini tolong diisi, Bapak Ibu. Walaupun nanti beberapa dosen, ada juga kami yang diterapkan bahwa kita manual record, artian si dosennya, dia tutup aksesnya untuk si mahasiswa, dosennya yang absen saat perkuliahan berjalan. Lalu tadi yang keenam itu untuk aktivitas RPS. Jadi siogianya sebenarnya Bapak Ibu. Dosen tuh kalau ngajar tuh harusnya patokannya dari RPS yang sudah ditentukan oleh kurikulum program studi tersebut. Nah, dan untuk RPS-nya kami juga udah sediakan juga melalui Kalam. Silakan Bapak Ibu download. Dan lagi-lagi, saya share screen kembali. Misalnya kayak download materi di Kalam itu juga menjadi salah satu indikator penilaian Bu masuk gitu, Bapak Ibu. Misalnya kayak gini nih, ini kan ada RPS akuntansi. Nanti saat rekap itu kami bisa melihat yang mana mahasiswa itu melewati aktivitas itu atau mana yang memang dia download. Nanti setelah kita download baru itu terbaca bahwa oh iya betul si mahasiswa melakukan aktivitas yang sudah disediakan. Tapi kalau belum itu ya kami nggak ada nilainya. Jadi kayak begini Bapak Ibu tolong diklik gitu supaya nanti terhitung sebagai aktivitas. Tapi kalau nggak diklik nggak terhitung Bapak Ibu. Jadi itu. Apapun aktivitasnya tolong diklik kecuali absen memang harus absen. Terus kalau tugas ya memang harus upload tugasnya. Termasuk juga nanti ada kuis. Kalau kuis kan tuh enak tuh. Kalau kita klik kuisnya, kita ikuti pertanyaan 1, jawab. Pertanyaan 2, jawab. Pertanyaan 3, jawab. Biasa kalau kuis itu 3 soal saja. Ya, tapi harus kita lakukan di kalamnya. Gitu. Ya, jadi itu tadi yang ke-6. Dan yang ke-7. Berarti yang ke-8 sekarang. Untuk yang ke-8, kita yang harus saya sampaikan mengenai jam perkuliahan ke-8. Jadwal perkuliahan kita setuju di jam 16.00. Jadi untuk yang ke-9 mengenai metode pembelajaran, saya cuma mau tanya, Bapak Ibu keberatan kalau setiap minggu kita harus asinkronus seperti ini, bertemu zooming seperti ini, atau mau combine, atau kita mau tentukan proporsinya? Iya. Gitu. Jadi kita sepakat Bapak Ibu, kita fleksibel. Itu pun nanti kita kalam kalau memang saya harus apa namanya keadaan memang tidak bisa hadir. Begitu Bapak Ibu, Di. Iya, Pak. Jadi sepakat Bapak Ibu yang lain. Gimana Pak, yakin sepakat ya? Oke. Dan sebenarnya ini cuma 9, tapi sebelum kita lanjut ke pertemuan berikutnya, supaya pertemuan berikutnya ini lebih menarik, jadi pada pertemuan berikutnya Bapak Ibu, saya kalau dosen-dosen yang lain itu dia adalah review jurnal, saya review film. Movie. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk kemarin kan organisasinya. Sekarang kalau biasanya kita bermain di perusahaan manufaktur atau perusahaan konvensional pada umumnya, kita bermain di laporan keuangan atau laporan tahunan. Nah, kalau OSP Pak, akuntansinya di mana biasanya? Nah, OSP itu punya ciri kekhususan biasanya itu di anggaran. Anggaran yang ada di organisasi sektor publik dengan anggaran yang ada di perusahaan itu berbeda. Nah, jadi pada hari ini saya terakhir untuk materi. Nah,
Ya, jadi saya izin share screen dulu. Jadi untuk materi yang hari ini itu adalah kita bahas mengenai anggaran. Karena saya ulang kembali bahwa anggaran adalah salah satu hal yang mempunyai perbedaan antara perusahaan di sektor privat dengan di perusahaan di sektor publik itu sendiri. Pada umumnya, kalau kita di perusahaan sektor private itu saat kita dengar kata anggaran, ujung-ujungnya itu pasti di kepala kita adalah biaya uang semua terlekat dengan rupiah. Untuk biaya ini berapa, nanti estimasinya anggarannya nanti gimana. Untuk mau ekspansi usaha itu harus keluar uang berapa, ya kan? Nah, karena memang anggaran itu adalah rencana keuangan ataupun juga rencana pendapatan dan belanja. Nah, tapi ada berbeda dengan OSP atau organisasi sektor publik. Di mana yang kita sudah bahas sebelumnya bahwa organisasi sektor publik itu harus mempunyai output. Outputnya itu adalah public goods atau sederhananya yang kita tulis di sini adalah pelayanan publik. Karena dia menyediakan pelayanan publik yang sifatnya non-profit, jadi apa paling isinya paling di anggaran? Padahal di anggaran kan kita melihat profitnya kita tahun depan, tahun ini, tahun berikutnya. Outputnya adalah kinerja. Jadi bukan soal uang. Kalau anggaran di OSP, mungkin ada Bapak Ibu yang kerja juga di pemerintah, bentuk anggaran bakal seperti ini. Jadi ini dasarnya saja. Bahwa anggaran di organisasi sektor publik, tolak ukurnya adalah kinerja. Makanya kita kenal istilah anggaran kinerja. Saat kita berbicara mengenai anggaran, di OSP itu mempunyai pendekatan. Dalam hal ini ada 3 pendekatan yang saya rangkumkan sedikit, walaupun dari beberapa referensi itu berbeda-beda. Tapi ini saya buat berdasarkan pengalaman, berdasarkan juga teori, dan berdasarkan dari penelitian-penelitian. Jadi pengalaman saya waktu membantu untuk penyusunan anggaran di Bapeda, memang kali ini yang saya gunakan untuk menyusun anggaran. Jadi yang pertama itu kita kenal dengan istilah program budgeting, di mana kita menentukan dulu program, baru membuat kegiatan. Setelah kita membuat program, kita kenal lagi namanya PPBS, Planning, Programming, and Budgeting System. Saat sudah ada tadi program dan kegiatan, kita sebenarnya bukan dimulai, tapi kita mundur dulu. Mundur lagi, apakah program dan kegiatan itu sudah sesuai dengan perencanaan? Nah, nanti disinkronkan. Setelah disinkronkan, kita masuk yang ke terakhir, kata tahap ketiga, namanya MTF atau Medium Term Expenditure Framework. Jadi, kita sudah membaginya atas waktu, guna membuat anggaran dan rencana anggaran tahunan. Jadi, beda itu anggaran, beda rencana anggaran tahunan. Kalau kita berbicara, ini tahun 2021, ya anggaran 2021. Rencana anggaran kapan? Ya depannya, 2022, 2023, 2024, dan seterusnya. Gitu. Jadi ada 3 pendekatan dan bukan ditanya ya, boleh dipilih salah satunya. Tidak, ini adalah satu paket. Program budgetingnya harus ada, PPBS-nya harus ada, MTF-nya juga harus ada. Barulah nanti kita dapat menyusun anggaran dengan baik dan benar. Jadi saya sudah buatkan juga simulasinya. Semoga nggak bisa, jangan lihat dulu semuanya. Kita mulai dari atas. Kursor. Jadi ini adalah simulasi bagaimana anggaran kinerja dari OSP itu dibuat. Karena kita ada sama-sama di dinas pendidikan, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, S1 dan seterusnya S2, sehingga pada tahapan sekolah tingkat tertinggi itu masih dalam ranah pendidikan. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa 3 hal tadi yang kita bahas sebelumnya di pendekatan ini itu berentet. Jadi sepakat enggak Pak Hasbi, kalau organisasi tanpa visi misi bagus tidak? Tidak bagus, Pak. Tidak bagus, jelas. Tidak ada pilihannya. Betul. Anggaran kinerja berangkat dari memang planning, perencanaan dulu. Nah, perencanaan itu jangka waktunya itu tidak pernah sebentar. Tidak pernah sebentar ya. Karena saat kita membuat perencanaan itu paling sedikit itu 25 tahun. 20 ada sih beberapa organisasi yang bilang kalau visi itu bisa 20 tahun. Tapi pada teorinya, visi pada tingkat terendah itu adalah 25 tahun. Visi. Saat ada visi harus ada misinya juga. Nah, jadi misi itu nanti terbagi beberapa kegiatan sasarannya hingga tujuannya. Nah, pemerintah pun punya seperti itu saat mereka menyusun anggarannya.
sebelum membuat kegiatan-kegiatan, program-program itu mereka lihat dulu visi misinya. Apa yang harus dilakukan supaya planningnya ini bisa tercapai? Yang harus kita lakukan adalah outcome-nya. Kita pakai contoh misalnya di sekolah adalah menjadikan anak bangsa Indonesia itu cerdas. Nah, sehingga outcome-nya, programnya adalah ini. Tidak ada anak putus sekolah dasarnya. Jadi program itu untuk mendukung visi misi belum tentu satu, ini bisa banyak. Anggap ini program A. Tidak ada anak putus sekolah dasar. Itu program A. Mungkin program B ada lagi. Misalnya percepatan sekolah hingga tahapan kuliah. Itu, dan masih banyak lagi program-program lain yang mungkin bisa dibuat untuk mendukung visi dan misi. Lalu setelah programnya dibuat, tentunya ini belum selesai. Nah, kalau di gambar ini, setelah outcome-nya sudah ada, kita harus lari ke output-nya untuk mengecilkan lagi kegiatannya. Jadi supaya tidak ada anak putus sekolah dasar, itu yang pertama apa dikeluarkan? Penambahan ruang kelas.